jalan menuju ke puncak apa namanya? Gunung Ase. Gunung Ase. Jalan setapaknya dibuat oleh penduduk setempat dari RT 7 dan RT 8. Ramai-ramai mereka merambah jalan ini untuk mencapai ke puncak Ase. Salah satu dari puncak di Bukit Ciampea, salah satunya adalah puncak Ase yang baru dibuat jalannya oleh penduduk setempat. Kamu jangan bergerak, Mak. Nantinya di pinggir aja. Terus sampai sana. Jalannya jangan pada berendengan satu-satu, sayang. Satu-satu. Ini adalah sebagian dari hutan jati milik Perhutani yang dikelola oleh TNI Angkatan Darat di wilayah Ciampea. Inilah di sebagian puncak setelah 3/4 melalui puncak. Ini adalah tetangga-tetangga saya, para tetangga yang minggu pagi ini berolahraga naik ke atas bukit. Ini adalah si Zahra. Nah, halo Zahra gini, halo gitu. Dan ini, nah, aku sudah sampai puncak gitu. Sampai puncak. Tempatnya asik. Tempatnya asik dan dingin, angin cepoi-cepoi. Kan puncak Ase namanya. Ibu ke Gunung Ase yuk, Bu. Ke Dan Gunung inilah Ase. ini para tetangga. Mereka adalah para tetangga saya di RT 7 dan RT 8 yang membuat lahan ini menjadi area wisata murah meriah yang dibangun atas prakarsa penduduk setempat. Mereka lah yang membuat jalan setapak menuju ke puncak ini. Nanti di atas sana kira-kira 5 menit mendaki ada puncak Ase yang di sekelilingnya adalah hamparan dari rumah-rumah penduduk di bawah bukit ini. Nah, mereka pada ngumpul di sini. Kadang-kadang setiap minggu, bapak-bapak yang membuat jalan ini merambah. Dan itu kelihatan jalan setapak di daerah perkampungan penduduk di sini, dan di beberapa satu titik situ terlihat rumah saya. Ini adalah salah penghuni hutan. Mereka adalah monyet-monyet liar. Itu yang besar. Ada yang besar. Ini adalah area Panjat Pinang yang dibuat oleh penduduk setempat. Ternyata monyet-monyet liar di sekitar bukit ini yang memanjat pinang yang terdiri dari beberapa buah-buahan. Banyak hewan-hewan liar membuat pertunjukan gratis untuk para penduduk yang naik sini dengan memasang panjat pinang yang di atasnya diberikan makanan untuk para monyet, dan mereka akan naik mengambil makanan-makanan itu. Oke, sekarang saya bersama dengan Pak siapa namanya? Pak Sutisna. Pak Sutisna ini adalah salah satu tokoh yang merambah atau memprakarsai terbentuknya lokasi wisata di sini yang disebut dengan Bukit Ase. Panisan Gua Ase. Iya, Panisan Gua Ase. Nah, ini Bapak silakan. Nama saya Sutisna, salah satu warga di RT 7 Desa Cibadak, Ciampea, Kabupaten Bogor. Sejak 26 Juli, warga yang terdiri dari RT 4, 8, dan 7 di RW 3 salah satunya itu mengusung saya dan mempercayakan saya kepada saya untuk
melakukan pengolahan. Mereka ingin gimana caranya melakukan pengaturan terhadap pengolahan bukit ini supaya bisa menambah, mungkin kedepannya menambah perekonomian masyarakat. Ya alhamdulillah sekarang ini masih dalam proses perizinan pun sedang kita lakukan perizinannya karena ya beberapa hal juga karena mungkin di era pandemi COVID-19 ini masih ada hal-hal yang berbenturan. Demikian saya sampaikan, ada lagi. Oke, ini sudah dibuat berapa bulan kira-kira trap-trap ini? Trap-trap ini karena ini sifatnya swadaya dan memang kita belum disentuh oleh mungkin donatur investor ya, investor dari luar. Sementara ini kita masih sifatnya bergotong royong bersama-sama masyarakat di RT itu 487. Ya alhamdulillah sudah sampai pada puncak di gunung ini, sudah dibuat anak tangga walaupun sederhana yang ada. Iya, oke. Di atas bukit sana ada apa saja yang mungkin bisa diperkenalkan ke masyarakat luas tentang di atas lokasi bukit, wisata? sebelumnya kami sudah melakukan kunjungan juga ke Museum Pasir Sinala yang ada di Galuga. Itu ternyata mereka menyelamatkan ada 5 arca yang dulu tersimpan di sini. Nah, mereka sekitar tahun 87 mereka melakukan penyelamatan dengan cara memindahkan ke museum karena banyaknya faktor sehingga khawatirnya arca-arca peninggalan terdahulu itu rusak sehingga diselamatkan. Kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu atau pengunjung mau melihat arca itu ada di Museum Pasir Angin Galuga. Arah Luliang. Oh gitu ya, arah Luliang ya. Sebelah kiri. Oke. Kemudian apakah ini trap-trap yang sudah terbentuk itu memang dari dulu sudah ada atau baru? Nah sebenarnya sejak 2007 kemarin kayaknya sudah ada pengelolaan sebelumnya, cuman karena satu hal lainnya ya kami teruskan kembali bersama dengan masyarakat. Jadi masyarakat ingin agar ini dikuasai oleh masyarakat untuk memperbaiki masyarakat sendiri, menunjang pendapatan ekonomi rakyat tempat ya Pak ya, rakyat. Itu salah satu program jangka panjang. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya, ini dengan terbentuknya inisiasi dari warga sekitarnya, tempat ini bisa menjadi lokasi tujuan wisata yang cukup menjanjikan. Amin. Mudah-mudahan bisa mengembangkan potensi daerah. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, saya sedang bersantai di Gua AC dengan latar belakang ibu-ibu Cibadak perkampungan RT 478 di RW 3 Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Karangmas, Kecamatan Ciampea. Latar belakangnya bersama saya ini adalah salah satu ibu yang cukup aktif di RT 7 RW 3, Ibu Ita. Nah, kalau yang mau kesini nanti ya, dan ini adalah Bu Ita, enak loh ayam dan ikannya. Bu Ita yang sedang bersantai di. Nah, setelah makan naik mendaki lagi ke atas ya, menuju perjalanan ke atas bukit, ke puncak yang sebenarnya. Undakan yang dibuat oleh penduduk setempat. Iya Bu, sama anak-anak. Ya, ini adalah salah satu yang membuatnya. Namanya Pak siapa Pak? Operi. Dan ini juga nih. Iya, berikut sama kawan-kawan sekalian yang ngelola di sini. Iya, beberapa orang Pak? Ada sekitar 20 orang. 20 orang dari 2 RT ya? Dari 2 RT, 3 RT. 3 RT. 478. Oke.
bebatuan yang berada di, di puncak. puncak. Ya, satu tahap lagi kita sampai ke Bukit AC. Iya, Bukit Pasti. Sekilas pemandangan di sekitar puncak AC. Jadi di sini dulu Bu, Arca 5 di sini. Oh, sini tempat Arca dulu ya. Ya, bekasnya. Makanya ini Iya, dikasih iya. tanda ini. Kan Arcanya udah dibawa. Iya, Udah iya. bawa ke museum. Ternyata di sini juga Iya, tempat Arca ada 5 ini. situs-situs bersejarah Iya. yang Dari lokasi. Arca 1 sampai Arca 5. Dan ini tepatnya di lokasi ini diberi tanda ini adalah situs. Ini adalah di depan Goa AC. Ini juga salah satu dari mulut goa yang berada di sekitar Bukit Ciampea ini. Ternyata banyak titik-titik goa yang terbentuk dengan stalaktit dan stalagmitnya. Ini adalah goa yang disebut dengan Goa AC. Panjangnya berapa meter, Pak? Kita ke bawahnya 50 meter lebih. 50 meter. Nah, kedalamannya seperti ini Iya. dan cukup menyeramkan. Coba Bapak turun ke bawah deh untuk melihat perbandingan tinggi dan dalamnya. Dengan Goa AC yang kedalamannya berapa tadi ya? 50 meter ya. 50 meter. Nah, Bapak ini adalah salah satu kuncen yang mengelola wilayah Goa AC di sini. Mereka adalah orang-orang yang membuat jalan-jalan masyarakat setempat. Nah, ini jadi bisa dikembangkan sebagai lahan wisata yang tentu saja akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitarnya. 20 dengan stalaktit dan stalagmit yang terbentuk dari erosi tetesan air kapur. Ini sebagian dari mulut gua. Nah, itu bisa kita bayangkan jika kita berada di bawah, kemudian mengeksplor wilayah di dalamnya, tentu saja pasti bukan cuma makhluk-makhluk yang terlihat, tentu saja ada makhluk-makhluk yang tidak terlihat dan kita harus hati-hati di sini. Ya, mudah-mudahan dengan upaya masyarakat setempat mengembangkan wilayah ini akan menjadi daerah wisata baru yang akan memberikan dampak ekonomi masyarakat setempat. Ya, saya emang nggak berani itu naik masuk. Bapak berani? Pernah? Pernah Bu. Oh, pernah. Sering kalau saya tuh sering. Iya pasti air ya biasanya gitu. Ke bawahnya Tapi ada mata air di dalam ya. Iya. Kayak sungai gitu ngalir. Satu goa yang berada pada sisi berikutnya. Iya. Percaya loh. Menurut main. Ih, ngeri. Ngeri saya masuk ke situ. Jadi bukit ini banyak gua yang terbentuk. Nah, ini adalah salah satu sisi lain dari mulut gua yang bentuknya serem ya, kayak orang lagi ngintip itu matanya. Nah, sekarang kita ke jalan pulang. Tinggal menelusuri jalan Nyur.
Oke, sampai ketemu di puncak AC Bukit Ciampea, Bogor.